Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan kami dalam PDPM Talks. Jadi, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, yang tepat juga hari ini yaitu pada tanggal 2 Mei 2021, di mana setiap tahunnya kita sebagai masyarakat Indonesia merayakan hari ini sebagai Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional. Nah, jadi, untuk saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini pastinya saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh pembicara pada malam hari ini yang tentunya ini memiliki yang sudah sangat berkompeten di bidangnya. Jadi mari kita sapa, yaitu Bapak Ridwan Ali SPD. Selamat malam Pak, apa kabar? Sehat. Jadi Bapak Ali ini merupakan juga ayahanda di pemuda Muhammadiyah. Jadi Bapak Ali ini sudah sangat-sangat berjasa dari dulu atau sudah lama sebagai orang Muhammadiyah. Nah, jadi mari kita mengulik sedikit tentang rahasia dari Bapak Ali ini. Jadi Pak, bisa diceritakan sedikit tentang kiprah Bapak Ali selama menjadi guru. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama kami mengucapkan milad yang ke-89 kepada pemuda Muhammadiyah dan selamat memperingati Hardiknas tahun 2021 serta bagaimana kita pemuda untuk berusaha mendampingi para kaum pendidik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan ini seperti yang diminta, bahwa saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Mungkin pengalaman pribadi dari saya dalam berkiprah di dunia pendidikan. Memang untuk menjadi guru ini bukanlah cita-cita saya pribadi, tapi mungkin ini karena panggilan hati sehingga saya coba melangkah ke dunia pendidikan. Kalau bilang jasa pendidikan, saya sebenarnya saya cuma dari SMEA. Nah, kemudian saya kuliah ada beberapa tempat, tapi terakhir hanya berakhir di PGSLP, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, pada tahun 1977. Lama sekali Pak ya? Ya, tahun 1977 itu saya coba di samping kuliah, saya coba mengabdikan diri sebagai tenaga sukarela, bukan tenaga honor, tapi tenaga sukarela pada beberapa sekolah di kota Manado, yaitu di SMP Cokro Aminoto Manado di Kampung Ternate dan di SMP Yapim di Kelurahan Istiqlal Manado. Kemudian pada tahun 78 saya diminta untuk membantu SMP Cokro Aminoto di Molino, Kutambagu. Tahun 1979 saya menjadi guru PNS, tepatnya pada tahun 1 Maret 1979, tapi SK penempatannya itu nanti diserahkan pada September 1979 dan tepatnya adalah di Molibagu. Nah, dari situ saya berangkat dengan bentuk suka duka dari perjalanan menjadi seorang guru. Tahun 79 kita coba ya, pada waktu itu ya secara kelakar saya katakan kita mencari itu Molibagu di peta itu hampir tidak ada karena memang peta cetakan lama. Jadi kita cari tidak ada. Alhamdulillah beberapa petunjuk masyarakat ya kita
bisa sampai di sini. Keberadaan kita datang di sini itu jalan kaki dari Dolo Duo sampai dengan Mulibagu. Ya, kita melewati hutan yang ada di Motayangan situ, mulai dari Tanggari sampai dengan di ujung gereja Mulibagu itu hutan itu. Alhamdulillah sesampai di sini saya bisa menyatu dengan masyarakat, dengan wali murid, dan kita coba bersama-sama membangun Mulibagu dengan dunia pendidikan. Itu yang kita punya tekad pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang ada di sini, khususnya yang ada di dunia pendidikan. Kita sampai di sini SMP Negeri Mulibagu ini baru dinegerikan pada tanggal 13 September 1978. Katakanlah baru 1 tahun penegriannya, kemudian kita di sini. Dan saya adalah mungkin guru negeri yang pertama di SMP Negeri Mulibagu. Memang sudah ada kepala sekolahnya, tetapi dia masih guru dari SMP Negeri 2 Kota Mubagu. Itulah kita sampai di sini, kemudian kita bergerombol, kita berdatangan ya, ada sampai 16 orang kita di sini di Mulibagu. Dan kita dapati sekolah memang sekolah baru dinegerikan, tapi itu sekolah swadaya masyarakat, bukan bangunan-bangunan seperti yang sekarang ini. Itu siswanya Pak? Siswanya itu kita tidak salah ada 3 kelas, tapi kelas itu kelas besar. Kelas 3 saja pada waktu itu ada 62 orang satu kelas. Ya, dengan ukuran ruang belajar yang katakanlah cuma 7x9. Jadi padat. SMP pada saat itu ada sekitar jumlah SMP pada saat itu? SMP di sini Bolang Mongondo Selatan, khususnya Bolang Uki, itu hanya ada 2. SMP Negeri Mulibagu dan SMP daerah Sinombayuga itu waktu itu. SMP Sinombayuga itu dia berapa kali berubah status, ada ke SMEP, tapi dia sudah memang melangkah dari awal itu sama-sama dengan SMP. Jadi menyangkut persoalan SMP di sini, nah kita coba membuat pendataan. Kemudian dari hasil data-data itu ya kita coba bawa ke Kanwil Dikbud pada waktu itu di Provinsi di Manado. Alhamdulillah kita punya data-data itu dikelola sehingga muncullah SMP Mumalia itu. Ya. Tapi sebelumnya kita sudah antisipasi juga. Kita coba pada waktu itu ada SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah yang ada di sini ini, itu dia sempat dia beroperasi dan ya kurang lebih hampir 10 tahun. Itu dia katakanlah ya kayak kerakap ya, hidup segan mati tak mau. Karena tingkat fasilitas dan bagaimana kita tidak bisa gambarkan itu, cuma yang pasti itu sudah setelah pemerintah drop guru di sini beberapa itu yang tidak dapat kita pertahankan. Itu mungkin karena manajemennya yang kurang ini, tapi kita sudah berupaya itu untuk menghidupkan itu. Akhirnya guru-gurunya disebar di beberapa sekolah negeri dan banyak yang pulang ke Gorontalo. Itu bersamaan dengan SMA Muhammadiyah. Dulu sudah ada SMA Muhammadiyah di sini. Iya.
dan sudah berapa kali menelurkan itu, menamatkan. Dia kemudian dia redup, dia sudah tidak beroperasional lagi. Nanti kurang lebih tahun 2006 saya pulang dari habis dimutasikan ke sana kemari oleh pemerintah, kembalikan jadi kepala cabang dinas. Saya coba bicara lagi dengan pengurus-pengurus ini bagaimana kita hidupkan lagi SMP Muhammadiyah. Alhamdulillah dia bisa hidup walaupun pada waktu itu memang agak tertati-tati. Mungkin ada adiknya Pak Delvi yang tamat di situ. Itu siapa itu yang itu yang saat itu. Itu Pak pada saat awal didirikannya kembali SMP Muhammadiyah itu siswanya cuma 4 orang itu. 4 orang. Iya. Luar biasa. 4 orang. Kemudian kita coba untuk bagaimana bertahan terus, dan tenaga pengajarnya ya saya tinggal pinjam guru di SD Muhammadiyah dan tambah dengan kami yang ada di kantor. Alhamdulillah dengan adanya itu dia hidup, dan alhamdulillah sekarang sudah ada gedung-gedung yang katakan yang sudah representatif, dan alhamdulillah pada waktu itu juga ada alumni dari SMP Negeri Mulibagu yang menjadi kepala sekolah situ, almarhumah Ibu Nusma Kom. Itulah tentang pendidikan. Kemudian SMP yang kami juga data itu SMP Cokro Salongo, Cokro Aminoto Salongo, karena kami tidak bukan pada posisi yang penting dia sekolah yang bisa berkembang, ngomong dia mau Muhammadiyah mau bukan dari Yayasan Muhammadiyah, yang penting karena kita lihat situasi yang ada di kampung itu. Kemudian kita bikin pendataan, kita coba SMP Bakida, SMP Muhammadiyah itu data daripada yang kita angkat ke. Memang dulu tingkat DO itu tinggi. Itu sampai banyak ini SMP. Memang dari yang pertama itu memang cuma 1 ini. Jadi kita kewalahan. Bayangkan itu dari Milangoda, Muhammadiyah, Miambanga itu mau datang ke sini. Sangat menarik Pak. Jadi Bapak menjadi perintis di setiap fase-fase di setiap tahun itu, mulai dari Bola Uki sampai dengan Usigadan. Ini bisa dibilang kalau Indonesia punya Ki Hajar Dewantara, Bolsel punya Pak Ridwan Ali nih Pak. Jadi kita semua bangga di sini dengan Bapak yang kita lihat suka duka yang penuh, yang sangat menginspirasi bagi kami para pemuda. Memang saya juga bukan mengharapkan itu, cuman saya ada berpikir setelah saya menjadi guru, apa yang saya harus buat? Banyak kan dia hanya selalu berpikir yang penting outputnya yang ditelurkan. Kalau 45 harus lulus 45. Kalau kita pada waktu itu 45 itu harus menjadi apa? Itu. Minta maaf dulu waktu kita sampai di sini, putra-putra asli di sini itu hampir tidak ada guru, kurang. Yang ada mungkin cuma guru SD, tapi guru SMP itu hampir tidak ada. Akhirnya kita kunjungin ke rumah-rumah di beberapa masyarakat sini, kita konsultasi. Alhamdulillah banyak yang bisa menyalurkan di keguruan. Di antaranya kepala kepala SMA Bolang Uki itu masih murid itu. Alhamdulillah dia jadi pengganti kita, penerus. Itu yang kalau berbicara tentang saya pribadi jadi itu. Ini Pak sangat-sangat luar biasa pastinya dan sangat menginspirasi bagi kita. Bapak sudah melewati segala
fase masa transisi, mulai dari zaman 1970-an, zaman 70-an sampai dengan sekarang. Ini menurut pandangan Bapak, yang menarik nih Pak, menurut pandangan Bapak, pendidikan di zaman old dan zaman now itu kira-kira seperti apa Pak? Apalagi sekarang kan di zaman COVID-19 ini, COVID-19, di mana pakai media online, via online dan lain sebagainya. Tanggapan Bapak kira-kira bagaimana? Tiap fase itu beda. Ya, kalau kita hidup di fase tahun 79 sampai dengan di bawah reformasi, ya kan? Nah, jadi kemudian di zaman sekarang kan zaman teknologi. Zaman teknologi juga sekarang ini kan ada beberapa fase yang sudah dilewati. Nah, itu kalau saya lihat sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang mungkin kalau kita guru-guru dulu, ya zaman dulu itu kita dalam mengadakan pembelajaran pada satu komunitas atau kelas itu selalu kita mengedepankan 3 aspek itu. Aspek efektif, yaitu perilaku. Ya, dia punya, kalau dulu ada budi pekerti apa semua itu dia. Baru aspek kognitif tentang kemampuan ilmu pengetahuan, dan aspek psikomotor tentang keahlian. Untuk anak bisa, bagaimana dia bisa mau berbuat. Nah, kalau dulu itu masih nampak sekali. Nah sekarang di zaman sekarang ini bukan tidak ada, tapi kami sudah tidak melihat lagi itu. Khususnya yang aspek efektif itu, afektif itu yang sudah tentang, ya syukur-syukur di Muhammadiyah, ya di Muhammadiyah itu ada pembinaan akhlak. Nah itu yang masih bisa menunjang. Tapi kalau kita lihat sekarang, dan banyak kasus yang kita lihat di media, bagaimana antara siswa dengan guru sampai bentrok atau apa semua, sampai ancaman itu. Di situ yang itu tanda-tanda itu. Kemudian aspek psikomotor mungkin beda ya. Kalau anak-anak sekarang dia bisa mencipta apa yang dia bisa kembangkan untuk teknologi. Kalau kita dulu itu kan hanya apa yang bisa kita kembangkan untuk kebutuhan dia pada saat itu. Menjadi satu tantangan ya bagi guru-guru. Bisa bayangkan kalau satu kelas kemudian guru hanya mengajarkan 5 orang atau orang karena protokolnya itu. Nah sekarang yang 15 itu mau dikemanakan kalau dia satu kelas 20 orang. Akhirnya dia tidak efektif ya, tidak keseluruhan mengajar itu secara ini. Itu dia punya tantangan. Nah sekarang bagaimana kita para pendidik, bagaimana kita menyiasati itu? Kalau saya hanya pesan kepada para pendidik cuma satu, mari kita lihat guru ngaji. Ya, kalau kita lihat guru ngaji, coba kita lihat guru ngaji. Guru ngaji itu kalau dia punya 50 orang atau 20 orang siswa ngaji, nah, yang kelompok alif ada di situ ya, yang kelompok kata ada di sini, kelompok juz amma ada di sini, kelompok Al-Quran. Hanya satu ustadz atau ustazah itu bisa mengatasi itu. Mereka tidak melalui pendidikan formal seperti kalau guru-guru ngaji dulu kan gitu, tidak melalui pendidikan formal. Tapi kita kan guru-guru yang sekarang itu kadang-kadang kita cengeng, harus sedia ini, sedia itu. Tidak pernah mau berbuat nafas kita punya ini. Itu dia punya perbedaan. Ya. Nah, minta maaf juga guru-guru yang sekarang jangan tersinggung ya. Tapi itu kita bicara apa adanya. Bicara apa adanya. Kalau kita mau berpikir dulu, anak-anak kita tidak punya atlas, kita tidak punya peta itu bikin sendiri. Ya, tapi anak-anak bisa mencari di mana itu Jakarta.
Ini kalau sekarang suruh cari Jakarta, orang cari di Pulau Sumatera, padahal ada di Pulau Jawa. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu. Jadi bagaimana kita mau berinovasi dalam membangun pendidikan ini. Hanya itu yang diharapkan. Sangat bagus Pak. Diminum dulu. Kayaknya. Kira-kira masih ada lagi. Biar suasana kita pada malam hari ini lebih cair lagi, jadi ini kan Pak, kita masih dalam suasana momen Hari Pendidikan. Iya. Hari Pendidikan. Jadi bagaimana Pak kalau menurut pandangan Bapak tentang Muhammadiyah dan pendidikan? Ini adalah dua aspek, Muhammadiyah dan pendidikan. Jadi menurut Bapak bagaimana? Saya kira kalau Muhammadiyah dengan pendidikan itu kan kayak uang dua mata, dua sisi mata uang. Jadi karena Muhammadiyah dari dia berdirinya itu selalu yang menjadi program utamanya adalah pendidikan. Jadi itu Undang-Undang Dasar 1945 itu kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah sudah pikir lebih dulu. Pada tahun berdirinya tahun 1912 itu dia sudah berpikir itu. Ya, kita Undang-Undang Dasar 45 kan baru mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea ketiga itu. Ketiga atau keempat itu. Ya. Keempat ya. Itu Muhammadiyah sudah pikir dulu. Jadi kalau kita mau bicara tentang pendidikan Muhammadiyah ini sebenarnya kita tidak bisa kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan di Indonesia ini banyak yang berangkat dari pendidikan Muhammadiyah. Kita ambil contoh saja Insinyur Soekarno itu kan dari Muhammadiyah kan. Ada ungkapan bilang begini, segala sesuatu itu akan menjadi mudah karena ilmu dan akan menjadi terarah karena agama dan akan menjadi indah karena seni. Ini kan Bapak sudah bisa dikatakan menjadi saksi perjalanan pendidikan yang ada di Pulau Selatan hingga khusus. Jadi ini mungkin terakhir pertanyaan dari ini Pak, harapan Bapak untuk pendidikan Bolsel ke depannya. Kita kalau mau berbicara tentang pendidikan di Bolsel ini ya, ada yang saya pernah perhatikan atau ambil dari kata ulama. Dia katakan begini, celakalah dan celakalah, kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu, dan celakalah orang-orang yang berilmu, kecuali orang yang mengamalkan ilmu, dan celakalah orang yang mengamalkan ilmunya, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas. Apabila Anda ikhlas mengamalkan Anda punya ilmu, ikan-ikan di laut pun turut berdoa kepada Anda. Anda bisa bayangkan ikan yang di laut. Ikan paus saja susah kita mau hitung, apalagi ikan putih. Ya, mereka itu kan makhluk ciptaan Allah. Nah, kalau kita berbicara harapan kita ke depan tentang Bolsel, tentu mengharapkan kepada tenaga pendidik, kepada para guru, bekerjalah dengan ikhlas. Anak bangsa adalah anak kita adalah anak bangsa. Jadi, bagaimana kita melaksanakan perintah untuk anak-anak ini, bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan mereka, membantu. Jadi kita jangan cuma melihat habis mengajar, kalau kamu mau jadi orang atau mau jadi arang terserah, jangan seperti itu. Tapi bagaimanalah anak itu bisa kita bimbing, kita bisa bawa
kepada satu kehidupan yang lebih baik. Jadi baik semua, sedikit saya ini bahwa dalam Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional tahun ini itu kita mengangkat tema Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar. Jadi inilah yang dinamakan dengan Merdeka Belajar, bukan tentang lulusannya, tapi mau jadi apa lulusannya ini ke depannya nanti. Jadi sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ridwan Ali. Sampai berjumpa lagi di podcast PDPM Talk selanjutnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.